Bagaimana kabarnya hari ini semua? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau menyiapkan hatinya buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh.
apa yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Ini hati kami, ini seluruh isi hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang dengar hati kami, ungkapan hati kami, cinta kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercantangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit. Senang hatiku menyembah, terimalah ya Tuhan, ini hidup kami selalu bersama. Ya segala puji, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, ya Tuhan. Terimalah segala sembahan yang dengan segenap hatimu katakan segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai penyembahan, sebagai penyembahan, sebagai penyembahan yang hidup, sebagai penyembahan yang hidup. Kira basyikara. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah. Kira basyikara. Kira lalaya 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 labasekara lalaya lalala. Kira lalala. Mari Bapak Ibu Saudara, mari dengar suara Tuhan yang mengalir, dengar suara Tuhan yang mengasihi engkau. Kira basyikara. Biarlah kau berikan hatimu, hati yang mengasihi Tuhan. Katakan, aku mencintai engkau Tuhan. Kira lalala. Aku mencintai engkau Tuhan. Terimalah hidupku dengan segenap hati. Aku mau mengasihi engkau Tuhan. Kira lalala. Ini hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Kira lalala.
Saudara, masih penuh sukacita. Terlihat dari sini ya, wajah-wajah, aura-aura damai sukacita, damai sejahtera terpancar di setiap anak-anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bagikan damai sukacita, damai sejahtera kita dengan saudara-saudara kita yang lain, depan belakang kanan kiri. Boleh minimal 5 orang ya Bapak Ibu Saudara. Sambil katakan, mari kita puji Tuhan, mari kita sembah namanya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Tambah sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Yes. Seperti lilin-lilin kecil, api kecil kita ini. Tapi begitu bertemu dengan saudara-saudara seiman, api itu begitu membulat, membesar. Yes. Wush. Api kemuliaannya akan terlihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Woo.
sukacita bagi Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah namanya. Kita angkat. Dia dahsyat, dia luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tekan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tekan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, Engkaulah Raja. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, Tuhan berjaya,
pada Tuhan Yesus. Lebih sukacita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan kita pencipta seluruh alam semesta. Amin. Huha, brother. Tuhan kita sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau agungkan namanya, kita mau sembah Dia. Kita naikkan pujian. Alam semesta
kami tinggikan, kami muliakan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Mari kita nyanyikan ini Bapak Ibu Saudara. Berdaulat atas hidupku, berserah Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Anak-Mu dan segenap hati memuji. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah Engkaulah
setiap kehidupan kami masing-masing. Sebab sesungguhnya Engkau yang kami rajakan, Engkau jadi Tuhan atas segala Tuhan kami. Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan atas setiap umat-Mu ini, dan tolong dengan apa yang Tuhan supaya kami hidup di dalamnya. Oleh roh hikmat wahyu yang datang daripada-Mu, memberikan pengertian, membawa setiap kami memiliki kemampuan hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Terima kasih untuk tim choir, tim worship leader, musician, dan para pelayan di pagi hari ini yang telah mempersiapkan akan ibadah kita bersama-sama dengan saudara seiman. Saudara diberkati? Baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada berbagai macam cara orang mengomunikasikan akan apa yang ada dalam hatinya, yang disebut bahasa. Bahasa yang diungkapkan, bahasa yang diceritakan, bahasa yang dilisankan itu bisa juga membuat setiap kita seringkali salah pengertian, apalagi bahasa tubuh. Nah, kalau Anda akrab dengan orang yang sedang menyampaikan isi hati, tentu saja kita akan mengerti tanpa ada perkataan. Hanya mungkin mimik wajah, mungkin raut muka, bahkan mungkin penglihatan. Waktu kecil saya tuh suka nimbrung kalau orang tua sedang berbicara. Karena kepo ya saudara, anak-anak tuh sering kepo. Bukan hanya orang tua saja yang suka kepo. Anak-anak suka kepo. Jadi kalau ada tamu saya nongkrongin gitu. Dan kemudian ibu seringkali gak suka. Apa yang dilakukan? Matanya rodok mendelik gitu. Begitu matanya mendelik, waduh ini tidak berkenan nih, maka saya harus undur diri. Dan kemudian matanya berkedip-kedip tanpa kata-kata, hanya mendelik dan matanya berkedip-kedip. Wah ini suruh menyiapkan minuman gitu. Jadi bahasa yang beliau sampaikan dan seringkali tepat saudara. Dan apa yang saya lakukan itu membuat beliau suka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan mungkin berbeda dengan anak-anak modern sekarang ini ya. Kalau dipendilii tambah mendelik saudara ya. Kalau dikedipin kiopo, ada kedip-kedipan segala macam. Bahasanya mungkin berbeda. Tapi itulah hidup kami yang lama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab Tuhan berbicara seringkali bukan hanya dengan kata-kata. Bukan hanya kiasan, namun dengan body language, yaitu melihat, menatap mata. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Lukas pasal yang ke-22, ada sebuah kisah di mana Anda menemukan sebuah kehidupan, sebuah kenyataan yang bagaimana Tuhan ini melihat orang yang dikasihi, melihat sahabat yang dicintai, melihat pribadi yang sudah mengecewakan hidupnya. Tidak perlu dengan kata-kata yang keras, namun hanya ditatap mata orang itu. Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-61 sampai 62. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-61 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Kita akan baca ayat-ayat ini. 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda dengar kisahnya bagaimana jauh sebelum Tuhan ditangkap, dia menguatkan murid-muridnya karena sebagai seorang pemimpin akan terjadi sesuatu dan mengingatkan akan murid-muridnya. Mereka dibawa ke sebuah bukit untuk berdoa dan kemudian Tuhan berbicara bahwa akan terjadi di mana gembala akan ditangkap dan domba-domba akan tercerai-berai. Lalu kemudian Petrus dengan gagah berani berkata, enggak, buat aku enggak. Teman-teman boleh kabur, tapi aku enggak gitu. Dan Yesusnya menegur. Dia berkata, terus Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu saat itu juga Yesus berdoa. Dan kemudian singkat cerita di Taman Getsemani ditangkap. Di sanalah Petrus mengalami sebuah ketakutan. Kenapa hanya Petrus yang disorot? Karena memang Tuhan ingin membuat Petrus ini menjadi contoh buat setiap kita. Kehidupan Petrus yang begitu sayang kepada tuannya. Kehidupan Petrus yang pada mulanya dia menggebu-gebu dan tidak menginginkan tuannya mengalami sengsara. Kehidupan Petrus yang dimana Tuhan ingin supaya dia menjadi pribadi yang berbeda. Hari itu Petrus diingatkan tatkala tatapan mata dengan mata secara pribadi. Petrus mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Petrus berpikir, apakah ini yang disebutkan oleh Tuhan? Bahwa sebelum ayam berkokok, aku 3 kali menyangkal Yesus. Anda bisa melihat bagaimana sekejap mata dalam pandangan pribadi, lepas pribadi, mengubah hati Petrus secara luar biasa. Berbicara kuat untuk dia bertobat. Kalau Anda perhatikan, tatapan mata itu bukan hanya sekedar pandangan manusia biasa, tapi tatapan mata yang diarahkan kepada Petrus. Masuk di matanya, menembus di hatinya, merobek dan menghancurkan jiwanya, membuat dia bertobat. Mengalami sebuah terobosan yang baru, di mana Tuhan yang dia sembah adalah pribadi yang mengasihi dia, bahkan memberikan kepercayaan untuk dia running fast. Dia lari begitu cepat untuk memuliakan nama Tuhan. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua dari tatapan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Petrus itu. Yang pertama, tatapan yang menyadarkan, tatapan yang mengingatkan, di mana Petrus menyadari tatapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Begitu menyayat hatinya, dia berkata, dia ingat apa yang pernah Tuhan ungkapkan. Dia ingat betapa sombongnya dia yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan di masa itu. Dia ingat bahkan dia lari terbirit-birit pada saat dia lihat Yesusnya ditangkap. Dia ingat bahwa semuanya itu menunjukkan ketidakmampuan, ketidaksanggupan, begitu lemah hidupnya dan tidak seperti yang dia inginkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kita mengenai hal ini? Tuhan Yesus membuat Petrus sadar bahwa ia telah jatuh dalam dosa, yaitu dosa mengkhianati Tuhan. Dosa yang memungkiri bahwa Tuhan yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia anggap teman biasa yang bisa dipermainkan.
Dia anggap manusia biasa yang lemah, yang tidak bisa dipungkiri bahwa Yesusnya adalah pribadi Tuhan yang dia berkata anak manusia harus dikorbankan untuk penebusan dosa semua orang. Alkitab menunjukkan kepada kita, kita belajar bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, Yesus tidak membuang kita. Ketika jatuh dalam dosa, dia dengan tatapan lembutnya ingin berkata, nak, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Begitu tatapan mata itu tertuju pada Petrus, mengingatkan akan dosa yang dia berkata, aku gak mungkin bisa diselamatkan. Karena aku sudah menjual Yesus, telah menyerahkan Yesus. Bahkan orang yang datang kepadaku, engkau adalah salah satu dari muridnya. Dia berkata, bukan, mungkin engkau salah orang. Tidak, mungkin engkau keliru dalam melihat aku. Bukan, aku bukan orang yang dimaksudkan itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini. Mungkin engkau telah jatuh dalam dosa. Bahkan jiwamu berkata, aku gak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Aku gak layak untuk melayani pribadi yang maha kudus. Aku gak layak karena dosaku begitu banyak. Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memperhatikan engkau. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, mengapa Anda masih diberikan kesempatan hidup hari ini? Kalau Tuhan memberikan kesempatan Anda dan saya hidup hari ini, ada kesempatan untuk Anda berubah hari ini. Amin. Ada kesempatan untuk engkau membangun hidupmu, merenew akan hidupmu. Karena hidup yang Tuhan inginkan bukan hidup masa lampau, yang dia lihat sekarang dan yang akan datang. Tuhan mungkin telah jenuh melihat apa yang engkau lakukan, tapi dia memiliki pengharapan besok akan berbeda dengan hari ini. Lusa akan berbeda dengan hari ini. Aku tahu hari ini engkau lemah, aku tahu engkau jatuh hari ini, tapi aku berharap besok engkau perbaiki hidupmu, sebab aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Hal yang berikutnya Tuhan mengingatkan kepada kita, sebuah pertanyaan apa yang dikenang oleh engkau yang engkau rindukan untuk keluargamu. Kalau saat ini engkau meninggal dunia, apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau inginkan supaya dikenang oleh orang yang mengasihi engkau? Satu hari saya ini kayak merasa, wah kalau sekarang ini aku mati kira-kira apa ya yang dikenang oleh Giver dalam hidup saya. Apa yang dikenang oleh Yedida akan hidup saya. Apa yang dikenang oleh istri saya dalam hidup saya. Mungkin mereka akan mengenang hal-hal yang negatif atau positif. Yang saya inginkan, mungkin mereka berkata, ini papa yang sangat membanggakan. Ya saya pengennya seperti itu. Tapi orang berpikir kan gak bisa kita kontrol. Orang mengungkapkan kan tidak bisa keinginan kita sendiri. Kalau hari ini Anda meninggal, apa yang ingin engkau kenang dalam kehidupanmu oleh orang-orang yang mengasihi engkau? Apakah engkau ingin dikenang sebagai seorang ayah yang bijaksana? Apakah engkau yang ingin dikenal sebagai ibu yang tidak cerewet, saudara? Apakah engkau ingin dikenang sebagai seorang yang baik hati? Apakah engkau ingin dikenang seorang anak yang mengasihi dan taat kepada orang tuanya? Ada kisah nih, satu hari saya itu ketemu dengan seorang ibu, dia berkata, Pak, ini kan jemaat Anda, tolong ingatkan, kenapa? Itu loh, kalau ngamuk ya ampun, piring pecah kabeh gitu. Barang-barang mahal-mahal. Oh, maksudnya ibu gimana? Pak pesan Pak, kalau khotbah
kasih tahu jangan seperti itu katanya. Ya saya nggak bisa dipesani seperti itu pesan sponsor dari seorang ibu. Karena saking hatinya itu cinta, tapi ya, ngerti ya saudara, seorang anak yang dicintai oleh ibunya sayang sama anaknya, tapi kok perbuatannya seperti ini. Mungkin dia khotbahi anaknya nggak mempan, lapor sama pendetanya, Pak Pendeta tolong khotbahi akan hal ini saudara. Mungkin seperti itu maksudnya. Yang saya perhatikan dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11, yang membuat Anda dan saya menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini kisah seorang ibu yang didapati sebagai orang yang bergaul dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan ditangkap rame-rame. Kemudian disidangkan. Anehnya laki-lakinya tidak disebutkan tapi perempuannya yang disidang. Saudara perempuan, ini nasihat saya. Hati-hatilah terhadap hidupmu saudara. Karena bagaimanapun kesalahan laki-laki maupun perempuan selalu disalahkan perempuannya saudara. Kalau hamil disalahkan siapa? Bukan laki-lakinya, perempuannya. Laki itu kabur entah kemana, tapi kan yang kena nanggung dosa kan perempuannya saudara. Itu banyak janda-janda yang kemudian diomelin, dasar janda. Nah gitu saudara, omongan yang enggak enak. Kalau pria, oh dasar duda. Kemudian enggak ada tambah-tambahannya. Kalau janda itu waduh macam-macam julukannya. Tapi Tuhan mau katakan bahwa sekalipun engkau mengalami seperti itu, Tuhan berkata tidak ada satupun yang menghukum. Karena apa? Karena Yesus berkata kalau di antaramu tidak ada satupun yang berdosa boleh lempar batu. Bukan hanya berdosa, bahkan Alkitab dalam bahasa yang lain yang tidak mau berbuat dosa. Tidak berdosa tapi yang tidak mau berbuat dosa. Orang yang didapati berdosa, kalau kita mengatakan aku benar, aku enggak pernah berbuat dosa, aku lempar orang itu, maka sesungguhnya aku sudah berbuat dosa. Anda bisa mengerti? Karena apa yang kita lakukan, penghakiman itu akan terjadi. Kita berpikir kita sudah benar, tapi ternyata pada saat kita lemparkan apapun dalam kata-kata negatif dan membuat orang itu sakit hati, telah berbuat dosa. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa dan yang tidak mau berbuat dosa, lempar yang pertama kali. Orang yang meninggalkan orang itu paling tua terlebih dahulu, baru sampai kanak-kanak. Sebab mereka sadar tidak ada satupun yang berbuat dosa dan bahkan hidup mereka telah ada di dalam kondisi dosa. Tidak ada seorang pun yang melempar. Dan Tuhan bertanya, apakah ada yang menghukum kamu? Tidak Tuhan, aku pun tidak akan menghukum kamu. Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Ngomong sama sebelahnya, aku mengampuni kamu, jangan berbuat dosa lagi. Dengan tulus saudara, dengan tulus ngomongnya ya. Dalam Roma pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Baca bersama-sama. 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Kalau sampai hari ini kita belum dicabut nyawa kita, itu diberikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk memperbaiki hidup kita, untuk membuat hati kita lebih baik lagi. Keputusan untuk berbuat baik itu ada pada diri kita sendiri. Tuhan ingin, tapi dia nggak bisa kontrol. Tuhan ingin, tapi dia melihat Anda itu punya free will, kehendak bebas. Tuhan ingin dan dia rindu karena dia yang menciptakan engkau dalam Kristus Yesus untuk supaya engkau berbuat baik, dan perbuatan baik itu telah disiapkan oleh Tuhan sejak Anda dan saya diciptakan. Dan Tuhan rindu untuk setiap kita berbuat baik. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan bukan perbuatan baik, tapi keputusan-keputusan hari ini. Dia ingin ajarkan kepada kita supaya kita pikul salib dan sangkal diri. Pengen ngomel, berhenti ngomel. Pengen misuh, berhenti misuh. Pengen marah, Alkitab jangan marah. Dan kalau marah, jangan berbuat dosa. Ingat perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Yang kemudian kita berkata, Tuhan, mohon ampun, aku mau taat, tapi rak kuat. Ya taat, tapi rak kuat. Ya taat. Karena pada saat kita merasa enggak mampu, Anda minta Roh Kudus, mampukan aku, supaya aku sanggup menjadi berkat. Amin saudara. Bukankah Tuhan yang begitu sabar, dia menganggap kekayaan kemurahannya, membuat Anda dan saya berkata, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk kebesaranmu. Aku tahu semuanya itu untuk supaya aku menjadi lebih baik lagi. Amin. Ada sebuah lagu, Kasih yang Sempurna. Saudara ingat lagu, kita nyanyi ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kalau belum terima anugerah Tuhan, enggak perlu nyanyi. Tapi kalau Anda telah menerima anugerah Tuhan, nyanyi bersama-sama dengan saya. 2, 3. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku. Stop dulu. Bukan karena kebaikanku. Tapi berapa banyak di antara kita menghitung kebaikan-kebaikan kita untuk mengeluarkan telunjuk kita dan menyatakan orang bersalah dengan kita. Itu kata Tuhan berbahaya. Karena kita ada roh yang menghakimi. Biar kita berkata bukan karena kebaikanku, tapi oleh karena apa? Kemurahanmu. Amin. Hal yang kedua yang saya perhatikan, bahwa perhatian penglihatan Tuhan, tatapan mata Tuhan yang tertuju atas Petrus, dia adalah tatapan yang membuat orang ini menyelidiki hati. Bukan Tuhan yang menyelidiki, tapi hatinya itu digoyah, terselidiki, dan membuat orang itu mengevaluasi. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Alkitab berkata, baca bersama-sama, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu apa saudara? Telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan melihat dan orang itu kemudian hatinya merasa terselidiki. Sebab matanya tidak akan pernah bisa tertutupi oleh apapun juga. Tatapan mata Tuhan itu
membuat semua kepura-puraan menjadi asli, menunjukkan keadaan hati yang sebenarnya. Alkitab menunjukkan kepada kita, Yesus melihat lebih dari sekedar penampilan luar. Dia mempedulikan hati setiap kita. Mungkin muka kita bisa berpura-pura baik. Mungkin penampilan kita bisa berpura-pura tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Bahkan ketika kita sendiri belum mau mengakuinya. Tatapan Tuhan itu mempermalukan diri kita sendiri. Membuat hati kita terkoyak. Sehingga kita rasa malu dan berkata, Tuhan memang sak bejat-bejate wong Tuhan. Aku ini enggak benar. Tapi Engkau tahu bahwa aku ini debu. Aku mau Engkau pulihkan keadaanku. Tatapan mata Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati. Sering orang mencoba menggunakan topeng, berpura-pura baik. Dia tembus mata dan perhatikan hati kita. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Kadang seorang hamba Tuhan juga tertipu. Tapi Tuhan tidak pernah tertipu, saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berkali-kali, bukan berkali-kali Tuhan menolong, tapi berkali-kali saya itu hampir ketipu, saudara. Pernah ketipu. Istri saya sudah memperingatkan, hati-hati loh ya. Ojo dilihat parasnya, jangan dilihat perawakannya. Saya merasa ini orang menipu. Saya bergudul, saudara. Tetap menolong. Hati seorang laki-laki kan adanya pengen menolong. Karena perempuan kan hitung-hitungan gitu. Bukan semua ya, bukan semua. Ya, tapi ada. Ngomong bukan semua, tapi ada. Nah, itu yang terjadi. Dan memang pada saat kena tipu, aduh nyesel. Dan berkata, apakah kemudian berlarut-larut menyesal seperti itu? Keputusan untuk berkata, ampuni dia. Dan memang benar, seringkali kita mudah tertipu oleh karena belas kasihan, oleh karena segala macam. Tapi Tuhan itu menyelidiki hati kita. Alkitab menunjukkan kepada kita, Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini sebuah mazmur yang diungkapkan oleh Daud, bahkan diungkapkan untuk pemimpin biduan. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Baca bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengetahui kalau aku duduk berdiri, kalau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Artinya Tuhan tuh ngerti bahkan sebelum kemucap, apalagi sudah kemucap berkata. Pikiran kita, hati kita. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Tutup mulut dan berkata, Tuhan ampuni aku.
Kenapa aku ngomong sembrono ya Tuhan? Karena kadang-kadang apa yang kita katakan itu ditangkap oleh si jahat. Satu hari mungkin saudara pernah baca buku Mukendi, seorang anak Indian Amerika, dan dia itu dari kecil sudah dineneni sama ikan duyung katanya dalam dunia roh. Ikan duyung dari Cotonou, dari Afrika Barat. Dan kemudian pada saat itu begitu kesaktiannya luar biasa. Sampai dia hubungan dengan iblis begitu akrab. Dan kemudian kisahnya ini dia seorang petobat. Dalam pertobatannya dia mengisahkan bagaimana iblis itu bisa menyerupai binatang-binatang kecil, entah nyamuk, entah kinjeng, entah butterfly, entah apa saja, bahkan jadi bisa laler. Jadi kalau omongan kita tiba-tiba laler nempel, jangan-jangan itu saudara gitu. Atau nyamuk yang nempel, jangan-jangan itu yang dipakai oleh iblis untuk menyuarakan akan perkataan kita yang tiba-tiba didengar dan itu dibalikkan untuk menjadi alat membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Itu sebabnya hati-hati. Kalau keperucut kata-kata dalam nama Yesus, aku cabut perkataan itu. Satu hari saya itu ditawari sama pemimpin sinode saya. Saya masih kuliah waktu itu, menyelesaikan akan skripsi. Pemimpin saya berkata, Tri, lanjutkan aja ke Amerika. Nanti di sana ada banyak perpustakaan. Studimu akan bagus. Sambil melayani di sana. Saya lagunya, aku cinta buatan Indonesia. Goblok banget saudara. Karena apa? Saya itu terbatas dalam bahasa Inggris dan merasa nggak mampu. Dan yang jelas nggak ada hepeng, saudara, nggak ada duit. Bagaimana aku mungkin studi di sana? Ternyata perkataan saya ditangkap oleh iblis. Orang ini sudah mengajarkan kepada saya, tetap kamu harus. Coba dimulai dengan membuat paspor. Saya bikin paspor, saudara. Walaupun enggak mau, tapi tetap buat paspor. Bisa, saudara. Dan kemudian Tuhan berkati dengan macam-macam. Tapi kemudian ujung-ujungnya enggak berhasil. Kenapa? Menurut saya, hati dan pikiran inilah yang kemudian justru memblok, menggagalkan semua yang dirindukan oleh pemimpin saya. Kalau Anda pernah kemurucut, katakan dalam nama Yesus. Cabut sampai ke akar-akarnya. Hal itu terjadi saat kami mau diutus untuk menjadi misi. Saya sembahyang dan kemudian Tuhan ingatkan kata-kata itu. Semua kutuk yang aku katakan, semua kutuk yang menimpa aku, cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa begitu? Seperti seorang dokter yang kalau sedang Anda diperiksa, Anda ditanya enggak cerita apa-apa, dokter enggak akan pernah bisa mengobati dengan tepat. Dan seperti itulah Tuhan. Walaupun dia ngerti segala sesuatu, tapi kalau engkau tidak menceritakan apa yang Anda dalam perasaanmu, dia melihat akan keadaanmu, maka Daud berkata, semua dosa-dosaku aku katakan kepadamu. Bahkan pada saat aku mencoba untuk meninggalkan engkau, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku berlari ke atas bukit, bahkan ke atas langit, engkau ada di sana. Gak ada satu tempat untuk kita bersembunyi. Mau gak mau kita mengakui. Alkitab berkata barang siapa mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita dan bahkan menjauhkan segala kejahatan kita sejauh timur
dari barat. Daud mengajarkan kepada kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin, saudara. Tuhan membuat kita menyelidiki hati kita. Dan Daud mengungkapkan dosa-dosanya. Bahkan diungkap dalam Mazmur, kalau Anda perhatikan Mazmur pasal yang ke-51. Biar dia telanjangi dosa-dosanya. Dia lantunkan dalam pujian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, dia ceritakan dan dilantunkan. Dosa kok dinyanyikan. Tapi itulah sebuah breakthrough, terobosan yang membuat hatinya terbebaskan dari semua tuduhan apapun. Yang ketiga saya perhatikan, tatapan mata Tuhan Yesus terhadap Petrus adalah tatapan yang memulihkan. Tatapan kasih yang ingin mengangkat derajat, bukan merendahkan. Tatapan kasih yang mengangkat derajat, bukan merendahkan. Kalau kita manusia kan, begitu kita melihat orang jatuh dalam dosa, wah kita tuh merendahkan serendah-rendahnya. Bukannya mengangkat. Bukan hanya untuk pribadi, tapi diumumkan. Entah dipakai toa segala macam. Ini loh dosanya, perbuatan-perbuatannya. Dan kemudian diceritakan kemana-mana. Kalau Tuhan pribadi, dan dia angkat orang itu. Alkitab mengajarkan kepada kita, lihat Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini bagaimana Tuhan mengangkat Simon. Dia tidak mengingat lagi akan kejatuhannya. Tapi dia memberikan kepercayaan untuk dia menjadi seorang gembala. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali orang bertanya, engkau adalah bagian orang itu. Ada seorang perempuan kecil, aku tahu dulu kamu pernah bersama-sama dengan dia. Bukan aku. Engkau salah lihat orang. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Tapi 3 kali juga Tuhan mempertanyakan. Maksudnya adalah menghapus semua memori traumatik
yang membuat dirinya tertuduh. Berapa banyak Anda sekalian yang seringkali tertuduh terhadap dosa-dosa lamamu. Pelanggaran-pelanggaran jahatmu yang menuduh sampai engkau tidak berdaya. Hingga engkau berkata, aduh aku menyerahlah. Karena memang aku pengen berbuat baik, tapi justru dosa yang aku lakukan. Tuhan ingin ingatkan. Dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang dikatakan oleh Tuhan, apakah engkau agape dengan aku? Tapi Petrus gak bisa agape Tuhan. Tapi dia berkata, aku pilih engkau. Aku pilih engkau. Aku pilih engkau. Agapelah dengan aku. Aku bisanya hanya pilih. Aku bisanya enggak mengasihi Allah. Tapi aku mengasihi saudara. Sebuah derajat kasih yang berbeda. Tapi Tuhan berkata, oke, kalau engkau enggak bisa agape aku. Apakah engkau pilih akan aku? Ya Tuhan, engkau tahu. Aku hanya bisa mengasihi dengan kasih sesama. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kasih Yesus tidak berhenti pada pengampunan, tapi kasih yang memulihkan, kasih yang mempercayai, kasih yang berkata, aku ingin mempercayai sesuatu yang engkau punya dan engkau bisa melipat gandakannya. Kasih yang bukan hanya menebus, tapi kasih yang memberikan kepercayaan. Alkitab menunjukkan kepada kita dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Siapa yang percaya bahwa engkau adalah kepunyaan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Amin saudara. Biar kita menyadarkan kepada jiwa kita. Aku ini milik Tuhan. Memang rasanya enggak cocok aku milik Tuhan. Tapi Tuhan yang berkata, engkau ini milikku. Engkau ini kesayanganku. Engkau ini kekasihku. Engkau ini anak yang aku pilih. Anak yang kucintai. Beberapa saudara mungkin feel guilty dengan kata-kata, aku enggak pantas disebut anak. Sebut aja aku hamba. Enggak. Engkau adalah anak yang dikasihinya. Karena engkau ada pilihan Tuhan sendiri. Amin saudara. Ada satu lagu yang mungkin kita bisa nyanyikan. Lagu ini diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengajarkan bahwa tidak pernah Anda dipandang hina. Dia memilih kita dengan kasih yang kekal. Dia ingin supaya Anda dan saya hidupi kata-kata ini. Dia yang memilih kita. Walaupun hati kita hancur, walaupun hati kita patah. Dia ingin memulihkan. Sebentar kita akan nyanyikan bersama-sama. Saudara dengar ya lagunya ya. Tak kau pandang hina, jiwa yang hancur, hati yang patah. Kau tak terimaku apa adanya, kau pulihkan hidupku. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku,
Kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka. Kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan. Kasih setiamu Tuhan, ngeriku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumbu yang tak pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Amin saudara. Kasih Tuhan itu memulihkan. Bahkan bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan pernah dimatikan. Yang terakhir, tatapan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Petrus, penglihatan yang menatap hati Petrus merupakan sebuah keputusan untuk mengutus Petrus pergi. Ini merupakan tatapan pengharapan. Dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-19 dikatakan, Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-19. Dia ingin katakan dari hati ke hati. Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, apa saudara? Following me, ikutilah aku, ikutilah aku. Dia bukan hanya mengangkat, tapi dia berkata, ikutlah aku. Dia ingin tunjukkan kepada Petrus yang telah jatuh, yang telah deny, yang telah menyangkali Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ikutlah aku akan jadikan engkau si penjala jiwa, penjala manusia. Banyak di antara kita mungkin merasa enggak layak karena hidupnya sudah jatuh, bangun berulang-ulang. Alkitab mengajarkan kepada kita, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Dia mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa saudara? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapamu dalam namaku diberikan kepadamu. Dia enggak menghakimi, dia enggak berkata pergi dari hadapanku. Engkau sudah jatuh bangun berkali-kali, aku telah memberikan kesempatan kepadamu. Tapi dia berkata, oke, ikutlah aku. Aku sudah melupakan semua pelanggaranmu, aku sudah melupakan akan kejahatanmu. Hari ini bangkit, ikutlah aku. Sebab aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, begitu cintanya kepada kita, begitu rindunya untuk engkau disempurnakan. Dia melihat, dia berpikir, kalau aku di dalam dia,
Kalau aku diizinkan masuk di dalam orang ini, maka dia akan berubah. Bukan hanya menjadi manusia biasa, tapi dia akan menjadi manusia yang sempurna. Dan aku akan tunjukkan betapa kekuatanku semakin nyata dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Orang-orang siapa? Orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ada sebuah lagu yang saya ingin kita dengar bersama-sama, yang dia sendiri telah mengajarkan kepada kita. Dia yang memilih kita. Dia yang berkata, aku yang memilih engkau. Yang telah memilih kamu. Yang bahkan sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang telah memilih aku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Amin saudara. Biar setiap kita menyadari bahwa Tuhan yang telah membentuk engkau. Bahkan kita bersyukur oleh karena pilihan yang ditetapkan Dia. Dia menetapkan engkau, bahkan menuntun langkah-langkahmu menjadi pribadi yang sama dengan kehendaknya sendiri. Kan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang bergenap bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Amin saudara. Biar doa pujian kita naik di hadirat Tuhan sehingga engkau dipilih oleh Tuhan. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan sementara pemain musik dan teman-teman silakan maju ke depan. Yang pertama, Tuhan menatap mata kita masing-masing. Dia ingin supaya kita sadar atas dosa-dosa kita. Dia menyelidiki hati kita. Dia memulihkan, membalut luka-luka batin kita dari semua kegagalan kita. Bahkan dia mengangkat kita untuk memposisikan sebagaimana panggilan
awalmu. Dia ingin berkata bahwa aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia, penjala jiwa. Harapan yang disampaikan oleh Tuhan, biar kita sekalian mengenapinya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Senyum itu
berkuasa, namun penuh cinta. Yesus Raja yang berbeda, Yesus Raja yang berbeda. Semua Dia miliki, semua Dia miliki, tapi murah hati. Yesus Raja yang berbeda, Raja yang berbeda. Bukan hanya berjanji, tapi rela mati. Yesus Raja yang berbeda. Aku makin jatuh cinta padanya. Katakan dengan sungguh hati, Yesus Raja yang berbeda. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara, yang melihat hatimu hari ini, yang mempedulikan masing-masing kita, yang perhatikan apa yang ada dalam hatimu, kerinduanmu yang paling dalam. Dia lihat, Dia bukan hanya berjanji, tapi Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa. Yesus Raja yang berbeda, Raja yang berbeda. Bukan hanya berjanji, tapi rela mati. Yesus Raja yang berbeda. Aku makin jatuh cinta padanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh hati sebagai deklarasi kita kepada Tuhan. Yesus Raja yang berbeda, sangat berkuasa, namun penuh cinta. Yesus Raja yang berbeda, dan Dia memiliki semuanya, tapi murah hati. Yesus Raja yang berbeda, Yesus Raja yang berbeda. Bukan hanya berjanji, janji, tapi Yesus Raja yang berbeda, Raja yang berbeda. Aku makin jatuh cinta padanya. Tuhan melihat setiap hati kita, bahkan pikiran kita masing-masing. Ada kuasa dalam pikiran kita. Apalagi pikiranmu diperkatakan, dideklarasikan, maka pikiran itu akan menjadi kenyataan. Dia rindu setiap kita untuk berubah hari ini. Matanya tertuju atas setiap kita. Mungkin tidak ada seorang melihat akan betapa jauh kita telah jatuh, tapi Dia menyelidiki hati kita. Kalau ada di antara saudara berkata, Pak, apa yang kau katakan tepat seperti yang aku rasakan hari ini, kau boleh angkat tangan tinggi-tinggi sebagai ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau kasih sayang. Terima kasih Engkau telah menunjuk hati kami. Bahkan Engkau sendiri yang membalut luka-luka dalam. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sampaikan perasaanmu kepada Tuhanmu. Tuhan, aku sadar, aku manusia yang telah lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tidak punya kesanggupan. Ini yang aku minta kepadamu, yang telah melihat isi hatiku. Kuatkan dan teguhkan aku, kuatkan dan teguhkan aku, kuatkan teguhkan aku Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah hadir meneguhkan perkataan firman-Mu,
membalut luka setiap pribadi anak-anak-Mu, dan menjauhkan semua kejahatan kami sejauh timur dari barat. Bahkan menguduskan kami, dosa semerah darah dikuduskan menjadi putih seperti bulu domba. Engkau Tuhan yang memperhatikan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang begitu baik mengasihi anak-anak-Mu ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Kami melakukan dalam ketaatan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Ada pengumuman yang mungkin akan disampaikan lewat media, silakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mengembalikan perpuluhan janji iman nasar kita. Mari silakan yang bertugas untuk kita menolong saudara-saudara kita. Bu Yanita mau pengumuman. Mari Bu, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk ikut retret di tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember, saya mohon Bapak Ibu mungkin bisa melakukan daftar ulang ya Bapak Ibu ke Pak Gunawan dan Pak Harno. Posisinya nanti ada di sebelah kanan pintu keluar. Karena kita mau melakukan cek ulang, takutnya nama Bapak Ibu belum masuk ke list panitia. Jadi saya mohon kesediaannya Bapak Ibu mungkin untuk sebentar menyempatkan waktunya untuk kembali melakukan daftar ulang ke Bapak Gunawan maupun ke Pak Harno. Karena ada beberapa hal juga yang akan dikonfirmasi oleh pihak panitia. Kemudian saya juga akan menyampaikan kembali perihal yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Saudari Aurora ya, yang si acara retret Natal besok. Jadi Bapak Ibu yang mau perform, kami persilahkan ya, mau menyanyi atau mau ada parodi atau drama singkat atau apapun lah Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri baik secara pribadi maupun mungkin secara per divisi ya atau per kelompok. Itu kami panitia dengan senang hati menanti ya Bapak Ibu performa dari masing-masing Bapak Ibu. Bisa menghubungi Saudari Aurora. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Raja segala raja.
lihat setiap pribadi yang telah hadir di rumahmu ini. Engkau yang memberkati hidup setiap anak-anakmu. Bahkan persembahan yang telah diberikan, perpuluhan, janji iman, nasar yang dibayarkan. Engkau Tuhan yang memperhitungkan, bahkan Engkau tidak pernah membiarkan anak-anakmu berhutang budi kepadamu. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap pribadi, memulihkan bahkan menyembuhkan mereka dari semua sakit penyakit mereka. Kami bawa anak-anakmu kepadamu Tuhan. Hati yang tertuju kepadamu tidak pernah Engkau pandang hina. Dalam berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus, dan tuntunan Roh Kudus yang membawa Engkau keluar masuk dalam rumahmu, diberkati dan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat